Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan perkembangan informasi dunia olahraga, khususnya seputar sepak bola di tanah air Indonesia ini. Dalam konten saya kali ini juga kita akan mendengarkan bersama-sama di mana ada netizen yang masih saja berbicara tentang Tommy Welly, bahkan ada yang men-stitch pernyataan dari Tommy Welly. Di sisi lain kita juga akan mendengarkan informasi-informasi terbaru terkait dengan Timnas Indonesia. Bahkan kita juga akan disajikan dengan pernyataan-pernyataan dari para pengamat bola yang salah satunya adalah Coach Justin. Dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa bersama-sama kita menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Karena bagi saya cuplikan-cuplikan video berikut ini adalah informasi-informasi menarik yang patut kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Kita tidak merendahkan timnas era sebelumnya, kita tidak merendahkan pelatih sebelumnya. Emang siapa yang merendahkan era timnas sebelumnya dan pelatih-pelatih sebelumnya? Memuja dan memuji Sintayong itu bukan berarti mengecilkan arti para pelatih sebelumnya dan era timnas sebelumnya. Bukan. Ini hanya apresiasi saja terhadap apa yang diraih oleh era timnas sekarang di era Sintayong. Itu saja. Tidak sedang membanding-bandingkan. Lagian ngapain sih selalu dibanding-bandingkan dulu sekarang. Next seperti apa aja gitu. Jadi jangan lalu diputer-puter apalagi dengan data statistik dan sebagainya. It's okay. Tapi sekarang masyarakat pecinta sepak bola di tanah air ini saat ini sekarang sedang menggandrungi Sintayong. Tidak sedang merendahkan era timnas sebelumnya dan pelatih sebelumnya, tidak. Masalah yang dilakukan Sintayong itu hanya fisik lah, inilah, itulah. Era Sintayong itu banyak dibantu oleh inilah. Ya iya, semua juga mengakui. Tapi yang jelas Sintayong mampu menghantarkan timnas era Sintayong dengan berbagai prestasi dan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu patut diapresiasi. Kalau masalah dibanding-bandingkan, ya itu hak Anda sebagai pengamat. Kami hanya penikmat. Itu aja lah, selesai masalahnya. Dan berapa timnas Indonesia, berapa Sintayong, berapa pecinta bola Indonesia. Akhirnya Toel dan rombongannya bisa tersenyum gembira dan bahagia, sumringah lah hari ini ya. Karena hari ini tadi AFF atau sekarang berubah menjadi Asian Mitsubishi Electric Cup melakukan drawing. Dan kita satu grup dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Ya, itu nanti bisa jadi Vietnam digulung sama timnas Indonesia untuk yang keempat kalinya berturut-turut ya. Semoga saja bisa seperti itu. Tapi menurut aku, untuk apa yang disampaikan Ketua Umum itu pun harus menjadi komitmen. Kalau AFF ini hanya sebagai trial, ya kita patut untuk mencoba pemain-pemain yang selama ini belum mendapatkan jam terbang atau bahkan belum mendapatkan caps jadi pemain timnas. Ya, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Menarik ketika kita mendengar komentar dari netizen terhadap pernyataan Bung Tommy Welly ini. Ya, apapun yang dikomentarin oleh pengamat bola di bangsa ini sama sekali tidak dipeduli oleh netizen. Karena mereka bukan pengamat, tetapi mereka adalah penikmat. Dan STY memang patut untuk diapresiasi. Bagaimana tidak, kita rakyat Indonesia telah dibuat gembira oleh dirinya. Ada berbagai macam prestasi yang telah dipersembahkan oleh STY dalam mengharumkan bangsa dan negara ini. Dan disitulah kita sebagai orang Indonesia sudah layak dan pantas. Kita harus memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong yang telah berjuang bersama-sama bersama Timnas Indonesia dan juga PSSI. Di sisi lain kita mendengar masih ada netizen yang berkomentar bahwa seorang Tommy Welly itu adalah sosok kontroversial
yang memang kita kenal dari dulu. Dia selalu menyerang secara personal kepada Coach Sintayong, kepada PSSI maupun kepada Timnas Indonesia. Dan manusia-manusia hama seperti ini, manusia-manusia penghambat dalam dunia sepak bola di tanah air ini sudah pantas dan layak bahwa kita harus wajib untuk selalu kawal dan kawal terus. Karena sekarang ada muncul kelompok-kelompok dari Bung Towel, di mana kita bisa melihat pernyataan-pernyataan seperti Anjas Asmara, M. Tahir, dan lain sebagainya, yang selalu saja tidak terima dengan segala prestasi dari seorang Coach Sintayong yang dipersembahkan lewat Timnas Indonesia. Tetapi ya begitulah, ciri khas manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, ciri khas manusia yang iri, yang tidak suka. Jadi apapun dilakukan oleh seorang Coach Sintayong pasti akan selalu salah di mata mereka. Dan semoga saja komentar dari dua netizen ini bisa mewakili perasaan kita, bahwa apapun yang dibacotin oleh seorang Tommy Welly, oleh seorang Anjas Asmara misalnya, ataupun oleh para pembenci lainnya, kita rakyat Indonesia adalah penikmat sejati. Kita rakyat Indonesia adalah supporter sejati. Dan kita rakyat Indonesia adalah pendukung Timnas sejati yang selalu berada di belakang mereka di saat mereka menang maupun mereka kalah. Mari kita lanjutkan lagi. Breaking news guys, ini dia hasil resmi drawing AFF Cup 2024 yang sekarang namanya berubah menjadi Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebelum kita lanjut, hilangin dulu tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow akun gue, sikat. Ini dia daftar lengkapnya. Indonesia berada di grup B. Lagi-lagi bertemu Vietnam. Bersama 3 negara lainnya yaitu Filipina, Myanmar, dan Laos. Sedangkan grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan satu lagi akan diisi oleh pemenang antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Lagi-lagi Indonesia akan bertemu dengan Vietnam, yang sudah beberapa kali dalam turnamen belakangan ini selalu ketemu. Nampaknya sekarang tekanan ada di Vietnam. Berdasarkan fakta, Indonesia beberapa kali mengungguli Vietnam. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir, Indonesia selalu menang terhadap timnas Vietnam. Menurut kalian gimana guys? Melihat hasil drawing ini? Komentarnya sikat! Timnas kita resmi akan berlaga di AFF. Kayaknya masih penasaran ya. Setelah sekian bulan, sekian purnama, kita nggak pernah bisa jadi juara. Selalu runner up, dan runner up. Kalau dilihat dari nama-nama negara di atas, kita ini bisa lolos grup dengan mudah. Cuma dari dulu ya, memang kita di atas kertas selalu lolos grup. Ya, masuk final juga beberapa kali, tapi selalu nonggeng di final. Akankah di bawah asuhan Coach Sintayong kita bisa merengkuh juara di Piala AFF yang sebenarnya sih nggak ada agenda FIFA. Dan menurut gua level kita tuh bukan di AFF lagi sih, ini menurut gua. Karena lu tahu ya, nanti kalau seandainya Coach Sintayong gagal juara untuk Piala Ciki sekelas AFF, menurut gua nih pasti banyak netizen nanti yang nyerang ini dan itulah, yang banyak bacot padahal mereka nggak ngerti bola. Ya jadi kita doain aja timnas kita bisa juara. Kalaupun enggak, ya udah nggak apa-apa. Karena Piala AFF menurut gua itu biasa aja, yang nggak ada yang perlu dibanggakan untuk Piala AFF itu sendiri. Gimana nih menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita, jadi ada yang perlu kita kritisi, ada yang perlu kita puji. Gue orang yang menurut gue bisa untuk objektif dalam menilai sesuatu. Ketika ada harga tiket naik, gue pasti kritisi, dan gue nggak berhenti posting tentang itu. Dan ketika ada yang bagus juga kita harus puji. Jadi gini, Pak Erick Thohir ini, dia baru ada pertemuan dengan sekjennya KNVB, itu adalah federasinya di Belanda. Jadi mereka membuat kesepakatan kalau untuk usia dini, untuk akademi di Indonesia. Nah ini jawaban buat kalian kaum nyinyir yang bilang, jangan cuma naturalisasi aja yang didatengin, jangan cuma cara instan didatengin. Pikirin dong akademinya, pikirin dong usia dininya. Nah ini lagi dipikirin, lo cuma ngomong, ini orang lagi mikirin. Tenang aja, lagi dipikirin, ketemu sama ini federasinya Belanda, dan dia sudah buat perjanjian kalau akan mengembangkan sepak bola usia dini di Indonesia. Bahkan mereka sepakat untuk mendatangkan timnas Belanda dari berbagai kelompok umur dan seniornya, U20-nya, atau putrinya, atau beberapa kelompok umurnya yang setiap tahun akan datang ke Indonesia untuk tampil dan untuk bertanding dengan timnas Indonesia. Ini gila, ini langkah yang luar biasa. Jadi yang
Kaum nyinyir, silahkan kalian nyinyir dan silahkan kalian sakit hati dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan sama orang yang kalian benci mungkin. Tiket pertandingannya agak terlalu mahal nih, Coach. Menurut kalian berdua gimana? Gue klarifikasi dulu ya. Jadi banyak yang tanya sama gue, Coach bener gimana? Gue belum sempet react, belum bikin video, tapi ini gue react di sini. Oke. Yes. Jadi gini, kalau dibilang mahal, iya. 2 kali lipat, iya betul. Cuman kita harus sadar bahwa sepak bola itu kalau menjadi industri, hal kayak gini itu bisa terjadi. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalian harus tahu bahwa mengelola timnas itu butuh biaya banyak. Ada yang bilang, iya tapi kalau kita ke event internasional kan semua di cover. Betul, hotel di cover, makan di cover. Tapi kalau kita friendly, try out ini itu kan semua butuh dana. Oke guys, itu adalah jawaban kenapa harga tiket itu harus naik. Jadi memang saya secara pribadi berpikir bahwa semakin kuatnya timnas Indonesia, maka harga tiketnya itu pasti akan semakin mahal. Inilah kualitas yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Tetapi apapun itu, yang saya suka dari supporter timnas Indonesia, walaupun harga tiketnya naik 2 kali lipat, tetapi supporter timnas Indonesia tetap tidak pernah menyerah. Mereka akan selalu berbondong-bondong untuk menuju ke lapangan, untuk menyaksikan secara langsung pertandingan antara timnas Indonesia melawan dengan tim dari manapun. Kali ini kita sudah mendengarkan berita bersama-sama terkait dengan Piala AFF, bahwa Indonesia berada di grup B di mana ada Vietnam, ada Indonesia, ada Filipina, ada Myanmar dan Laos. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa timnas Indonesia pasti mampu untuk mengalahkan semua orang-orang, semua klub-klub yang ada di grup B ini. Karena kita tahulah levelnya timnas Indonesia itu tidak pantas lagi untuk berada di grup AFF ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa informasi-informasi bola yang saya sajikan ke hadapan pemirsa ini bisa diingatkan baik-baik, khususnya terkait dengan schedule-nya dalam jadwal pertandingan dan lain sebagainya. Dan berikut ini saya akan menyajikan satu informasi penting buat kita semua, bahwa Indonesia akan mengadakan friendly match dengan Tanzania. Dan saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, laga ini akan berlangsung pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya berharap bahwa kita semua bisa bersama-sama untuk mendukung timnas Indonesia. Dan kali ini saya akan menyajikan cuplikan video atau berita lengkapnya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ramaikan guys! Ini dia buat kalian yang menanyakan ya dari kemarin, Bang, pertandingan Indonesia lawan Tanzania itu disiarin gak sih gitu? Ini dibuka untuk umum gak sih? Ini masuk poin FIFA gak sih? Oke, gue bakal jawab satu-satu ya. Oke, yang pertama gini dulu. Pertandingan Indonesia lawan Tanzania ini tidak termasuk kalender FIFA ya. Ini bukan masuk FIFA Match Day. Ini hanya friendly match biasa. Persiapan masing-masing tim untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Jadi ini tidak ada poin FIFA-nya. Ini pertandingannya terbuka untuk umum atau tertutup, Bang? Oke, ini pertandingan kabarnya akan dilangsungkan di Stadion Madia nih ya. Di Stadion Madia Senayan. Dan kabarnya akan dibuka untuk para supporter bisa membeli tiketnya. Tentunya tetap beli tiket ya. Nanti akan ada pengumuman mengenai tiketnya, akan diupdate lebih lanjut lagi. Dan yang terakhir, Bang, ini disiarin nggak? Oke, menurut kabar terbaru, pertandingan ini akan disiarin langsung ya di Indosiar dan juga di video. Untuk jam kick off sih kalau di sini sih katanya jam 4 sore nih ya, tapi nanti pastinya lagi setelah udah info benar-benar resmi akan kembali gua update lagi ya. Oke, jadi gimana teman-teman semua, pada tertarik nggak buat nonton ke Stadion Madia? Harusnya sih kalau tiketnya ini nggak terlalu mahal. Satu, emang ini mainnya bukan di GBK Main Stadium ya, di Stadion Madia. Terus juga ini bukan laga World Cup Qualification, dan ini hanya pertandingan biasa dan tidak masuk kalender FIFA. Jadi harusnya sih sangat-sangat terjangkau. Gimana menurut kalian semua? Yuk kita komen semua yuk. Let's go! Akhirnya tim nasional senior yang dipersiapkan untuk tampil dalam lanjutan
kualifikasi grup F. Ya, ini Piala Dunia zona Asia menghadapi Irak tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni akan datang mendapatkan lawan uji tanding. Lawan tersebut adalah Tanzania. Sejak kemarin itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Manajer atau Ketua BTN, ya Pak Sumarji, bahwa Tanzania memang ada menjadi lawan kita dan saya sudah menghubungi langsung ke beliau ya untuk memastikan ya sehingga tidak ada simpang siur untuk siapa lawan Indonesia dalam laga uji coba. Ya memang sudah dijelaskan benar Tanzania. Tanzania ini berperingkat 119 dunia. Guys, sampai sekarang Arhan masih nunggu untuk debut di Suwon FC. Mau tahu alasannya kenapa dia sampai sekarang belum dikasih kesempatan sama pelatihnya? Ini dia, pelatihnya membuat pernyataan yang penting. Tapi sebelum itu, tahan dulu. Hilangin dulu tanda-tanda ini, dipencet, di-follow akun gue, baru kita lanjut. Sikat! Pelatih Suwon FC, Kim Un-jung, dia bilang kayak gini. Pratama Arhan dalam kondisi baik sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia pada April-Mei 2024. Jika dia tidak dipanggil saat itu, mungkin dia sudah bisa bermain. Nah, gimana dong? Ini sumbernya dari media Korea Jungbo, yang gue ambil dari bola.com. Terus ada lagi pernyataan kayak gini. Pratama Arhan juga kelelahan setelah banyak bermain dengan Timnas Indonesia U23. Sangat disayangkan bahwa situasi pemanggilan Timnas terjadi ketika dia dipertimbangkan untuk bermain. Ini adalah pernyataan yang lainnya dari Kim Un-jung di Jungbo juga, guys. Jadi serba salah ya, guys. Timnas butuh Pratama Arhan juga, tapi kita juga pengen Pratama Arhan bisa berkembang di Suwon FC. Menurut kalian gimana baiknya? Apa Arhan untuk sementara biarin aja dulu, fokus di klubnya, di Suwon FC. Terus di Timnas kasih kesempatan yang lain, mungkin Sen, Nathan, Verdong, atau Edo, atau gimana? Coba komentarnya. Sikat! Kita tetap perlu dong yang namanya lu mau Asia, lu tapi belum pernah menguasai yang ASEAN. Nggak perlu. Kenapa? Kenapa harus perlu? Iya. Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah main di Piala Asia. Kan itu tangga yang harus dilalui. Enggak. It doesn't work like that. Ini bukan matematika. Ya contoh paling bagus, nggak ada orang yang bisa kasih statement melawan statement gue yang gue bilang Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah ikut Piala Asia. Mau kayak gitu. Jadi kalau gue bilang nggak perlu, dan gue sangat setuju kalau dibilang ini ajang uji coba untuk pemain-pemain lokal kita. Karena gue lihat ada beberapa pemain lokal yang levelnya mendekati dengan pemain diaspora. Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Witan. Kalau dikasih kesempatan kemarin Dewangga main keren banget. Terus pemain yang sering diberi kesempatan di U23 Ferrari, Bagas Komang, Bagas juga bagus. Bagas. Nah ini kan biar mereka yang bermain, mereka ini butuh jam terbang. Dengan hadirnya diaspora kan secara tidak langsung jam terbang mereka berkurang. Nah inilah ajangnya untuk pemain Liga 1 menunjukkan bahwa mereka dengan pelatih gue udah berkembang loh. Walaupun ini lokal semua, gue bukan timnas kayak yang dulu lagi. Kita sudah bisa bermain, kita sudah maju, kita bisa bermain modern, di press nggak panik. Hal kayak gitu itu harus ditunjukkan di ajang AFF. Dan gue sangat setuju kalau dibilang ini ajang uji coba untuk pemain-pemain lokal kita. Karena gue lihat ada beberapa pemain lokal yang levelnya mendekati dengan pemain diaspora. Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Witan. Kalau dikasih kesempatan kemarin Dewangga main keren banget. Terus pemain yang sering diberi kesempatan di U23 Ferrari, Komang, Bagas juga bagus. Bagas. Nah ini kan biar mereka yang bermain, mereka ini butuh jam terbang. Dengan hadirnya diaspora kan secara tidak langsung jam terbang mereka berkurang. Nah inilah ajangnya untuk pemain Liga 1 menunjukkan bahwa mereka dengan pelatih gue udah berkembang loh. Walaupun ini lokal semua, gue bukan timnas kayak yang dulu lagi. Kita sudah bisa bermain, kita sudah maju, kita bisa bermain modern, di press nggak panik. Hal kayak gitu itu harus ditunjukkan di ajang AFF. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan hal penting yang disampaikan oleh Coach Justin bahwa Piala AFF itu sebenarnya tidak penting. Tetapi apapun itu kita harus lewati segala peraturan yang berlaku di PSSI. Di sisi lain, kita juga mendengar bahwa
Timnas Indonesia ini semakin hari kemajuannya sudah sangat luar biasa, dan informasi-informasi tadi tentunya akan memacu semangat kita untuk terus mendukung Timnas Indonesia. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia harus kita tanamkan jiwa nasionalis di dalam diri kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih, dan selalu menjadi pendukung sejati kepada Timnas Indonesia. Kesuksesan dari Timnas Indonesia adalah kebahagiaan dan adalah kebanggaan untuk kita rakyat Indonesia. Karena apa yang mereka perjuangkan saat ini bukan mengatasnamakan pribadi atau bukan mengatasnamakan Coach Sintayong maupun PSSI, tetapi mereka mengatasnamakan Indonesia. Dengan demikian, saya juga mengajak para pemirsa sekalian, mari kita mendukung mereka dengan membangun narasi-narasi yang positif, dan mari kita buang jauh-jauh aksi-aksi yang tidak enak seperti bulian, bahkan kita menyerang secara personal kepada akun media sosial dari Timnas Indonesia. Mungkin itu saja komentar-komentar dari saya, dan semoga saja informasi-informasi terkait dengan dunia sepak bola di bangsa ini bisa menambah informasi baru buat kita semua, agar kita tidak ketinggalan informasi terkait dengan dunia sepak bola, dan juga kita harus berjuang untuk bersama-sama bergandeng tangan untuk selalu menjadi supporter sejati dari Timnas Garuda kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.